Kita lanjut pemirsa. Sekarang saya ke Pak Muhammad dulu. Bagaimana para pengusaha merasakan insentif ini? Baik, terima kasih. Sesungguhnya kan pengusaha ini pada prinsipnya dengan adanya insentif pajak ini kan terbantu ya, terbantu pengusahanya dan pegawainya si pengusaha itu ya. Nah, cuman memang jika kita bicara pajak ya, saya ingin membuka sedikit wawasan kita karena hampir kalau dari 10 yang kita tanya, kemudian kita ngomong pajak, saya ingin bilang mungkin ada 8 orang yang 10 kita tanya itu pasti alergi dengan pajak. Betul ya Pak ya? Ya Bu Ana ya? Ya. Kenapa? Kata alergi dengan pajak. Kayaknya kata pajak ini kayak hantu gitu Pak. Kayak sesuatu yang menakutkan begitu. Padahal sesungguhnya selama ini dia hidup di Indonesia itu ya dengan pajak kan. Ya. Makanya saya ingin bilang tadi menarik sekali itu yang disampaikan bahwa bagaimana menumbuhkan ekonomi. Iya, ekonomi tumbuh dengan insentif pajak salah satunya itu sehingga banyak uang yang dibawa pulang. Tapi jangan lupa, ekonomi tidak akan tumbuh kalau kita tidak melek pajak. Ya, kenapa? Tidak mungkin ekonomi tumbuh kalau jalan tidak bagus. Ya, jalan itu hanya akan bagus kalau pajaknya lancar ada. Nah, pajak itu akan lancar kalau 8 dari 10 tadi yang tidak melek pajak itu melek pajak semua gitu. Supaya pajak itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Nah, sehingga kan pertumbuhan ekonomi akan cepat begitu. Nah, inilah kemudian ingin saya katakan bahwa Apindo itu juga menjadi satu bagian yang kemudian mengajak pengusaha-pengusaha untuk melek pajak. Ayo kita melek pajak, ayo kita bantu pemerintah. Sehingga dengan itu semua kan akan memudahkan mobilitas pengusaha juga gitu. Ya kan? Nah, yang kedua mungkin bahwa supaya ini maksimal ke depannya kan, sesungguhnya kan dengan adanya insentif pajak ini kan pemerintah kehilangan uang. Logikanya, matematikanya kan begitu Pak. Pasarnya begitu. Ya, pasarnya kan begitu. Uangnya kembali kemana? Kembali ke pengusaha dan kembali ke pegawai. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah menutupi itu gitu ya? Nah, itulah urusan pemerintah dengan Kementerian Keuangan dan sebagainya. Tetapi kemudian bagaimana Apindo itu mengambil peran maksimal kemudian supaya kita semua melek pajak. Yang kedua, memang kan ada komunitas-komunitas tertentu, ada masyarakat tertentu, lapisan yang kemudian tidak sampai definisi insentif pajak itu kepada mereka gitu kan. Nah, inilah yang kemudian perlu juga kita lakukan sosialisasi supaya bahwa bagaimana Apindo itu mengambil peran maksimal, dia menikmati insentif pajak, tapi dia juga menjadi bagian dari kelompok yang kemudian memaksimalkan pendapatan pajak. Tidak cukup dengan bayar pajak, tetapi dibutuhkan komitmen bersama untuk menjadi bagian yang mensosialisasikan pentingnya pajak itu bagi bangsa ini. Saya kira itu poin penting juga yang perlu kita jadi bahan perhatian untuk semua pengusaha. Contoh, saya ingin kasih contoh misalnya. Pada saat kita diskusi dengan calon pengusaha misalnya, kita tanya begitu dia mau buka usaha, maka selalu yang ada di benaknya, berapa pajak nanti akan ditagihkan kepada saya kemudian. Bagaimana kemudian dia memulai sebuah usaha apabila di kepalanya sudah ada ketakutan tentang pajak. Jangan sampai saya pasang pelang nama, besok pegawai pajak datangin saya gitu. Ini ketakutan yang harus cepat diobati. Ya, supaya masyarakat tidak takut dengan itu sehingga usaha itu bisa tumbuh banyak di mana-mana tanpa ada kata takut pada pajak. Ya Pak, ini tugas kita semua ini Pak kan sesungguhnya. Itu saya kira juga yang perlu jadi perhatian kita. Ya. Jadi mindset soal pajak. Iya, mindset. Supaya kata pajak itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi pajak itu adalah sesuatu, ya saya ingin bilang lah misalnya, kalau hari ini kita musim goes gitu ya, saya ingin bilang, ya bagaimana kita menganggap pajak itu kayak kita goes gitu lah ya. Enak, nyaman, dapat sehatnya ya kan. Gimana kita bisa goes dengan baik kalau jalanannya tidak baik kan begitu Pak. Itu Pak, poin penting. Sekarang Bu Ana mungkin ada tambahan. Ya. Tadi disampaikan lagi bahwa pajak itu penting, sangat mendasar gitu ya dari Pak Muhammad. Makanya tadi saya di awal saya bilang itu darah gitu, menghidupkan gitu ya pajak itu, karena memang
satu-satunya pendapatan yang untuk dari negara itu dari pajak untuk memberikan ya pembangunan apa segala macam itu yang ada di negara kita itu semua kan dari pajak itu. Nah jika diinsentifin terus itu kan nanti juga berjalannya itu juga akan lama-lama juga tadi saya bilang akan dipasok dari pajak luar negeri tanda kutip pinjem utang. Nah, kalau utangnya banyak terus kan juga repot juga negara ini kan gitu ya. Nah, terus kemudian lagi tadi Pak Muhammad juga menyampaikan bahwa perlu sosialisasi dan komitmen tentunya komitmen untuk wajib membayar pajak gitu ya. Nah, disosialisasikan mengenai mungkin insentif, mungkin juga mengenai pajak itu sendiri. Nah, kita harus merubah mindset supaya kita tidak takut dengan si pajak itu gitu ya. Tetapi saya ada membaca artikel atau penelitian jurnal gitu bahwa di situ ada variabel sosialisasi mengenai pajak itu, terus kemudian layanan pajak, jadi layanan dari petugas itu sendiri, terus kemudian assessment system, nah itu terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah itu yang sangat berpengaruh positif dari self assessment system itu. Nah sosialisasi mungkin hanya sekedar sosialisasi, tetapi kata Pak Muhammad harus ada komitmen. Nah, tetapi mungkin tidak komitmen. Jadi akhirnya tidak berpengaruh positif terhadap wajib pajak. Artinya dia tidak terkena, artinya tidak tergerak gitu ya untuk wajib pajak. Mungkin bisa aja nyembunyiin data itu kan bisa saja kan ya atau gimana. Terus kemudian yang kedua petugas pelayanan. Nah, itu bagaimana sih keramahan, terus welcome-nya, berusaha membuat si wajib pajak itu untuk mau pajak. Nah, itu begitu juga. Nah, itu secara parsial yang paling positif yang assessment itu, tetapi secara simultan antara sosialisasi terus kemudian lagi petugas pajak dan juga itu assessment itu tadi, itu justru ketiganya itu jika dilakukan dengan bersamaan akan memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, mungkin itu juga bisa diberi masukan ya buat KPP ya untuk memberikan ke masyarakat melakukan dari banyak sisi gitu, tidak hanya satu sisi gitu ya Pak. Nah, terus kemudian lagi tadi disampaikan justru pajaknya berapa tadi gitu ya. Ini juga saya ada pengalaman melihat di lingkungan kita, saya tidak usah sebut merek, itu karena pajaknya gede, dia tidak pasang plang namanya dia. Justru ada sponsornya dia dari sebuah rokok. Rokoknya itu nama dia kecil di bawah. Ada, mungkin saya nggak bisa sebut, tapi di lingkungan ini tuh gitu. Nah itu apa? Sudah menandakan bahwa ada warga kita pengusaha yang justru dia harus memberikan kontribusinya ke negara. Dia malah karena takut plangnya itu dia anggap besar untuk mengeluarkan pajak, merupakan bagi dia beban anggaran gitu. Nah itu lebih baik enggak gitu. Nah itu juga memprihatinkan ya Pak ya. Nah, sebenarnya bisa karena tadi contoh lagi dari Pak Girits tadi yang menyampaikan bahwa ada UMKM ya yang harusnya pajak tapi karena pandemi ini tolong menolong maka saya tetap pajak. Nah itu. Nah kita sih harapannya seperti itu juga Pak gitu ya. Karena itu tadi saya bilang bahwa pajak itulah merupakan darah atau merupakan hidupnya. Kalau kita semua wajib pajak itu patuh, maka juga pendapatan negara juga banyak. Terus akhirnya juga bisa seluruh komponen itu berjalan dengan baik juga. Ya. Baik. Pak Giris mungkin bisa tambahkan lagi sejauh mana efektivitas insentif ini terhadap pengusaha kecil, mikro dan menengah. Kira-kira dapat semua enggak? Kebagian enggak? Iya. Kalau semua tidak, karena memang tidak semua memanfaatkan. Jadi insentifnya di-offer, insentifnya ditawarkan, tapi tidak semua memanfaatkan.
Itu karena ada yang tidak tahu. seperti tadi Ada Pak Muhammad. kriteria begitu? Kalau untuk UMKM itu sudah menjadi kriteria. Kriterianya UMKM, gitu ya. Jadi begitu dia usaha menengah kecil, batasnya 4,8 miliar, udah itu kriterianya ya. Kan tadi Bapak bilang ada nggak untuk UMKM. Jadi tidak semua, karena memang ada yang secara sadar tidak memanfaatkan. Ada juga yang tidak tahu, gitu ya. Dan ada juga yang tidak mau tahu. Jadi bukan tidak memanfaatkan, memang tidak lapor, tidak bayar. Ya. Jadi kalau dibilang apakah sudah termanfaatkan? Yes. 88% dari pagu, tadi saya angkanya miss ya. Harusnya 62,8 dari angka yang 62,8 sekarang ini sudah 88%. Dan sekitar 50 berapa itu ya? 53 ya, mungkin apa 51 gitu ya. 88% dari 62,8. Jadi di Tarakan sendiri sudah ratusan yang memanfaatkan, baik itu perusahaan yang memiliki pegawai maupun UMKM. Nah, memang mereka secara proaktif ketika memanfaatkan itu daftar ke internet. Karena kan kita memang sekarang ini mau masuknya ini apa ya, online gitu ya, klik. Kita memang mempermudah karena jaringan internet sudah baik ya di seluruh Indonesia. Ya, kalaupun naik turun tapi sudah masuk dalam kategori baik. Jadi dia langsung ke kantor pusat. Kita hanya dapat data untuk pengawasannya. Jadi banyak yang sudah memanfaatkan. Nah, kemudian bagaimana sih dengan pajak gitu ya? Memang betul kita harus terus-menerus untuk mensosialisasikan dan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat gitu. Nggak cuman pemerintahan, seluruh elemen. Hitungan sederhananya misalnya nih, untuk UMKM dari omset 50 juta itu dia bayarnya 50.000. 10 juta maaf. Dari omset 10 juta kan setengah persen ya? Itu cuma 50.000. Kita kecilin lagi. Berarti kalau dia jualannya hari itu 1 juta, pajaknya 5.000. Iya, kalau dia jual 100.000, pajaknya 500. Jadi kalau kita mau tahu, pajak itu bahkan lebih murah dari ongkos parkir gitu ya. Ongkos parkir ini sekarang kita biasa itu ngasih 2.000 mungkin ya. Bahkan bisa lebih mahal kalau dia yang sudah berbayar gitu. Bahkan untuk parkir nggak berbayar aja, rasanya kita dengan enteng memberikan 2.000, 4.000, 5.000 gitu ya untuk parkir yang tidak berbayar. Nah, untuk UMKM, ini sekalian biar tahu nih. Kalau dia jualannya 100.000, pajaknya 500, sisihin 500 gitu. Jadi kalau dia jualannya 10 juta bulan itu, bayarnya 50.000. Bahkan tanpa insentif pun, saya rasa 50.000 itu tidak memberatkan. Gitu ya, dulu 1%, sekarang 1,5%. Nah, ayo ini kita sama-sama tahu gitu. Termasuk juga pengusaha-pengusaha yang punya pegawai. Ya. Ini misalnya lepas dari insentif. Kalau misalnya dia potong gaji dari PPh dari pegawainya, potong pungut di situ, langsung dia setorkan, itu beres. Yang kejadiannya itu enggak gitu. Baru ditagih belakangan melalui pemeriksaan. Seolah-olah jadi banyak. Nah, jadi memang ini kesadaran itu yang awalnya akan membuat kita selamat. Nah, usaha lancar. Ini kalau kita ngomong pajak nih, Pak, itu dimulai dari self assessment. Sendiri gitu. Kita mau ngerti, kita lapor sendiri, kita bayar sendiri. Atau kalau misalnya nggak perlu bayar, cukup sampai lapor. Gitu kan? Iya, betul. Jadi nggak memberatkan, Pak. Karena apa? Karena pajak itu pada dasarnya hanya dipungut atas bagian penghasilan yang memang layak dipajaki, gitu. Bukan atas semuanya yang tidak layak dipajaki. Nah, di sisi self assessment ini, ketika wajib pajak datang, nah di situ kami masuk untuk sosialisasi. Kita melakukan banyak hal, ya. Ini bukan untuk membanggakan KPP, bukan. Tapi tetap saja itu tidak akan pernah cukup. Yang cukup kalau semuanya ya Pak ya. Iya. Kita ke remote area ya. Online iya, ketemu langsung di sini iya, remote area iya. Nah, di sisi ini kita terus berusaha meningkatkan pelayanan. Kami mau memberikan wajah kami kepada masyarakat itu bahwa pajak itu adalah dari kita untuk kita, sehingga aksesnya juga ramah dan nyaman. Mungkin Bapak Ibu sekalian sesekali
main ke kantor gitu ya, coba dilihat gitu. Kita bahkan memberikan pelayanan yang lebih dari sektor-sektor komersil. Misalnya di kantor kami kalau misalnya yang perempuan dikasih parkir sendiri ya, yang disabel dikasih ya, yang bawa anak-anak dikasih tempat tunggu anak-anak, ada bacaannya, ada mainan anak-anak ya. Lalu macam-macam fasilitas yang kita berikan. Bahkan kita lebih dari yang komersil. Iya loh, bahkan kita lebih dari yang komersil. Coba main sekali-sekali ya, supaya oh bener ya seperti itu ternyata ya gitu ya. Terus ketika masuk ke level berikutnya, kalau misalnya pajaknya tadi dia sudah lapor dengan benar semua, itu sudah beres. Tapi kalau ada yang miss, itu masuk kita ke pengawasan. Ya. Nah, di pengawasan ini memang benar banyak yang masih sembunyi, Bu. Itu betul, Bu. Ya. Tax ratio kita rendah. Kata ahli-ahli katanya masih banyak underground ekonomi dalam artian unrecorded transaction. Transaksi tidak tercatat. Memang benar, ya. Tapi saya mau bilang ayolah lapor. Sekarang zamannya datanya di mana-mana. Kami dapat data dari mana-mana. Dapat data dari mana-mana. Tiba-tiba aja nanti dapat data. Kalau dapat datanya belakangan, itu nanti pajaknya kan plus sanksi. Otomatis akan lebih besar. Iya kan? Nah, belum bayar juga, kita masuk ke penegakan hukum. Nah, di situ ada pemeriksaan, ada penagihan. Nah, kadang-kadang di sini yang menjadi pajak itu memang wajahnya jadi tidak. Karena kalau memang udah penagihan, ya asetnya bisa disita. Dia nggak boleh keluar negeri, dia bisa masuk tahanan, gitu. Dan itu kita lakukan. Dan itu adalah bagian pekerjaan yang saya tidak suka. Itu bagian pekerjaan yang saya tidak suka. Saya nggak mau harus sampai situ. Kalau mau kita ya udahlah bayar, gitu. Jadi memang pajak itu Pak, mulai dari WP-nya sendiri kita layani, kita awasi sampai tahap penegakan hukum. Nah memang seperti itulah administrasi pajak di Indonesia. Itu dari saya. Dan memang ini menarik sekali dengar diskusi kita sore ini ya. Iya Pak. Oke, terkait dengan pajak mungkin sekaligus pesan terhadap masyarakat untuk closing statement. Ya, closing statement. Kami berterima kasih untuk masyarakat wajib pajak di Tarakan, Nunukan, dan di Kalimantan Utara dan dimanapun karena kontribusinya untuk membayar pajak, untuk memotong pungut pajak, dan untuk melaporkan pajaknya. Kami minta kita semua bersama-sama. Ini masalah kebangsaan, ini masalah ketahanan. Jadi, ayo lapor pajaknya. Lapor pajaknya, bayar pajaknya. Pasti kita semua akan sejahtera. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kami bisa meningkatkan pelayanan dan masyarakat wajib pajak juga bisa terus memberi masukan kepada administrasi pajak Indonesia. Itu Pak. Bu Ana. Ya, terima kasih. Ini juga merupakan mediasi yang baik gitu untuk memberikan pemahaman dan pengertian edukasi kepada masyarakat mengenai pajak. Ya, harapan saya sebagai akademisi itu marilah kita patuh terhadap pajak karena jika kita memberikan pajak kita secara real dan kita patuh melakukannya, maka itu sama saja kita sudah turut membangun negara kita. Baik, saya ingin sampaikan closing statement begini. Kata pajak itu sesuatu yang menakutkan. Tapi kata insentif itu sesuatu yang mengenakkan. Pertanyaannya, pada saat muncul kata insentif pajak, dia ada di mana? Ya, inilah kemudian kita butuh komitmen. Tidak hanya butuh komitmen masyarakat bayar pajak, tapi butuh komitmen pemotong pajak untuk menyetor pajak itu tepat waktu. Yang kedua, butuh komitmen pengelola pajak untuk memanfaatkan pajak itu tepat pada sasaran, tepat waktu. Dalam hal ini adalah kantor pajak, Kementerian Keuangan, dan pemerintah, supaya tidak terjadi kebocoran di mana-mana, baik kebocoran pada wajib pajak maupun pengelola pajak. Saya kira itu prinsipnya ya.
Kemudian marilah kita manfaatkan insentif pajak ini sebaik-baiknya untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Dan bila ada keraguan pada kita tentang pajak, saya kira kantor pajak sangat welcome sekali dengan semua jenis layanan yang telah dimiliki. Itu saya kira yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Vice TV, ekonom Inggris John Maynard Keynes mengatakan bahwa pemerintah dapat saja mencampuri kegiatan ekonomi masyarakat sepanjang pemerintah terus mensejahterakan rakyatnya. Hari ini pembahasan kita mengenai insentif adalah merupakan kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya di dalam badai pandemi COVID yang hingga saat ini belum juga selesai. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam acara Dimensi Diskusi Mencari Solusi. Selamat sore.